Shalom, adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam acara ibadah Gerakan Pemuda ya, The Luthers ya, pada hari Jumat 2 Oktober ini. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan manusia. Pada kesempatan ini kami menaikkan segala ucapan syukur, limpah terima kasih kami, bahwa Tuhan masih perkenankan kami, anak-anak-Mu, untuk belajar dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dan kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat hamba pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, sumber segala firman, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik pemuda, mari kita membaca bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39 ya. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Jika Anda sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39 yang mengatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Haleluya, amin. Jadi adik-adik pemuda, kita sudah membaca firman Tuhan dan kisah Daud yang mungkin sudah sering kita dengar dari sejak kita masih di sekolah minggu ya, masih anak-anak kita sudah belajar tentang kisah Raja Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat, seorang raksasa Filistin yang berperang ketika itu melawan bangsa Israel. Kalau kita baca secara keseluruhan kan ayat pembacaan kita hari ini hanya 3 ayat, tapi kalau ada kesempatan di rumah Anda boleh baca mulai dari pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, dan bahkan pasal sebelumnya, kisah bagaimana Raja Daud punya ikhtiar besar untuk mengalahkan bangsa Filistin, karena Raja Saul sendiri sudah takut. Dia takut karena tentara Filistin yang jumlahnya berlaksa-laksa itu. Lalu kemudian ada raksasa Goliat ini yang menjadi tumpuan tentara Filistin waktu itu. Dan Anda tahu tinggi Goliat, dia disebut raksasa karena tingginya, Alkitab mencatat adalah, saya baca di sini, tingginya itu 6 hasta sejengkal. Kalau untuk ukuran sekarang mungkin sekitar 2,82 meter atau lebih, ya hampir 3 meter. Dan ketopong yang dipakai oleh Goliat itu beratnya 50 kg. Anda bisa bayangkan betapa besarnya dia. Pertanyaan kepada kita, apakah Raja Daud atau Daud pada waktu itu yang tubuhnya katanya kecil mungil seperti itu, tidak takut kepada Goliat? Nah, di sini langkah iman dia yang harus kita contoh. Adik-adik pemuda, apa yang dia katakan? Kalau Tuhan Allah yang dia sembah itu mampu melepaskan dia dari cakar beruang dan cakar singa, tentu Tuhan Allah yang sama itu akan melepaskan dia dan menolong dia ketika menghadapi bangsa Filistin atau raksasa yang dari Filistin itu. Maka dia tidak takut. Lalu kemudian kita baca, apakah iman Raja Daud ini terukur atau tidak? Ada orang beriman buta-buta, yang penting iman. Tidak, dia terukur. Dan ada yang mengatakan, ada penafsiran bahwa kenapa saat itu Daud harus menyiapkan 5 batu untuk melawat satu orang Goliat. Raksasa itu, apakah dia kurang percaya bahwa dengan 1 batu saja dia mampu mengalahkan raksasa itu? Apakah dia kurang beriman kepada Tuhan Allah? Tidak, saudara-saudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena
kalau kita baca dalam kitab Samuel itu secara keseluruhan, maka kita akan tahu bahwa yang dari tentara Filistin itu ada 5 raksasa. Jadi Raja Daud mempersiapkan 5 batu untuk menghadapi 5 Goliat. Ya kan? Dalam pembacaan itu dikatakan bahwa raksasa itu punya saudara-saudara yang lain, raksasa-raksasa yang lain. Jadi bukan karena dia tidak beriman dia menyiapkan 5 batu, tapi dia persiapan. Iman butuh persiapan, dia mempersiapkan diri juga. Prepare, Tuhan akan menolong. Tetapi dia menyiapkan 5 batu. Kalau kita mau pikir secara logika saja, Daud ini pemburu, singa yang bergerak itu dia hajar dengan katapel, dengan batu, mati. Beruang. Singa yang dengan lari kecepatan tinggi itu mampu dia hajar dengan batu katapel. Bagaimana mungkin dia tidak sanggup memukul Goliat, raksasa yang diam bergerak pelan itu dengan satu lontaran batu? Pasti tepat sasaran, tetapi karena dia mempersiapkan 5 batu ini untuk kemungkinan menghadapi 5 Goliat, ya, 5 raksasa. Lalu kemudian kita lihat, apa sebenarnya makna yang dapat kita ambil dari kisah ini? Saudara-saudara tahu bahwa UNESCO itu pada tahun 2019 telah menetapkan batik, ya, baju batik sebagai masterpiece of the oral and the intangible heritage of humanity. Jadi, adalah warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ditetapkan tanggal 2 Oktober, ya. Makanya setiap tanggal 2 Oktober seperti hari ini kita memperingati hari batik, ya, batik sedunia. Nah, iman juga adalah warisan. Warisan turun-temurun dari pemahaman kita akan firman Tuhan, dari ajaran-ajaran yang kita terima dari bapak-bapak gereja, mulai dari para rasul, murid para rasul, kemudian bapak-bapak gereja sampai pada hari ini. Yang dikokohkan dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti kata kitab Mazmur. Maka iman menjadi warisan yang intangible, yang tidak bisa kita lihat mungkin secara kasat mata. Apa sih bentuk iman itu? Tapi perilaku orang beriman dapat kita lihat. Hasil dan buah dari kita beriman dapat kita lihat. Hasil dari iman yang kita yakini, kita pegang teguh selama kita hidup, selama hayat di kandung badan dapat kita rasakan, dapat kita alami, dapat kita saksikan kepada orang-orang lain juga. Bahwa inilah saya, orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yang melebihi kekuatan raksasa apapun. Mungkin zaman sekarang pemuda-pemuda tidak menghadapi raksasa seperti Goliat, tetapi raksasa-raksasa yang Anda hadapi adalah pergumulan-pergumulan di dalam kemudaan kalian, menghadapi masalah-masalah besar yang dianggap sebagai raksasa yang dapat merontokkan jiwa dan iman kita. Tetapi dengan iman yang teguh, maka raksasa-raksasa permasalahan itu dapat kita hadapi. Tidak ada satu raksasa persoalan pun yang tidak dapat dikalahkan oleh kita jika kita berada di pihak yang benar, di pihak Tuhan. Makanya ada yang mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka kita harus beriman. Raja Daud tidak takut menghadapi Goliat, raksasa yang besar, yang tingginya 3 meter itu. Dengan ketopong di kepala 50 kilogram beratnya, raksasa yang sangat menakutkan. Yang oleh Raja Saul pun dia takut menghadapi Filistin dan Goliat. Tetapi Daud maju dengan keyakinan iman yang teguh. Sebagai warisan dari warisan turun-temurun dari keturunan Daud. Lalu dia berkata bahwa kalau Allah sanggup melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, maka Allah juga akan melindungi dia dari Filistin dan dari raksasa bernama Goliat itu. Dan dia tidak takut. Dia maju bertempur dengan keyakinan yang sungguh bahwa Allah akan melindungi dia dan Allah akan beserta dia apapun besarnya raksasa yang dihadapi. Dalam tanda kutip saat ini, apapun raksasa yang kalian hadapi, wahai pemuda-pemuda Kristen, maka percayalah bahwa Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus jauh lebih besar dari masalah yang Anda hadapi, dari raksasa-raksasa masa kini yang Anda hadapi. So, sahabat-sahabat Kristen yang dikasihi Tuhan, the Luthers, percayalah bahwa Tuhan Allah dalam diri Yesus sanggup mengalahkan masalah terbesar apapun yang Anda hadapi, dan oleh karenanya jangan engkau lari dan berpaling dari Dia. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan Tuhan Yesusmu
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena sekali engkau meninggalkan Dia, maka itu adalah penghujatan terhadap Roh Kudus, penghujatan terhadap Roh Allah. Alkitab mencatat bahwa dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jadi kalau engkau sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, jangan hanya karena masalah-masalah besar, raksasa-raksasa masalah yang Anda hadapi, lalu Anda berpaling meninggalkan Dia. Oh, jangan pernah. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengalahkan segala sesuatu yang Anda hadapi asal Anda percaya kepada Dia dan imanmu melekat hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.